Assalamualaikum sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Ada 17 pertanyaan dan konsultasi yang hari ini akan saya bahas di video ini ya. Jadi seperti apa 17 pertanyaan itu? Silakan simak di intro berikut. Beras-beras dimana-mana Anda berada, itu tadi sudah jenengan simak ya 17 pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar yang hari ini akan kita bahas. Jadi langsung saja Pak Bos, Bu Bos dan semuanya, Om Tante, ini saya lagi menunggu secangkir kopi yang tidak datang-datang ya. Jadi Irwanto, Dok, setelah pemberian obat cacing jarak waktu minimal berapa hari jika sapi minta IB? Terima kasih. Disarankan sebaiknya 45 hari setelah minum obat cacing. Tetapi kembali lagi semuanya tergantung dari jenis kandungan obat cacing yang jenengan berikan. Tetapi secara umum obat cacing disarankan diberikan 45 hari setelah seekor induk meminum obat cacing. Oke? Vianiko, bagaimana kalau habis dibelatungi terus bengkak? Bagaimana solusinya? Kondisi di mana pusar dibelatungi itu disebut miasis. Infeksi pada tali pusar itu disebut sebagai omfalitis. Omfalitis yang terbiarkan itu akan menjadi miasis atau infeksi yang sampai berbelatung ya. Nah, itu anak saya udah bangun. Jadi kalau agak berisik gak apa-apa ya, mohon dimaklumi karena ini tadi take videonya terlalu siang. Oke? Bagaimana solusinya, Dok? Bengkak, maka jenengan harus panggil dokter untuk dilakukan pembersihan jaringan, dilakukan pencucian, dilakukan injeksi, dilakukan penjahitan jika memang di situ ada lubang yang harus dijahit. Dan jika nanti proses kesembuhannya itu terjadi, biasanya bentuknya keras. Jadi bagian yang sudah dibelatungi itu akan ada penebalan dan akan keras. Yang terpenting indikasi dari miasis yang sudah sembuh adalah dia tidak berbau, dia kering dan dia tumbuh bulu, meskipun nanti dia lebih keras dari jaringan sebelumnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, superhero. Maaf Pak, saya mau tanya, ini sapi saya di IB gagal terus. Nah, kemarin di IB lagi setelah 15 harian. Oke. Keluar darah campur lendir. Oke, itu apakah gagal IB? Bisa jadi gagal IB. Dan di alat reproduksinya agak ada bakteri yang buat gagal IB. Taunya dari mana? Kita Bos, kalau bakteri ya harusnya dibuat kultur bakteri. Tapi kita bisa mengasumsikan jika ada pembengkakan limfoglandula, jika ada nanah, jika ada aroma yang tidak sebat, di situ kita anggap ada bakteri ya. Padahal dulunya dikasih obat dulu biar bersih, biar jadi katanya dokternya. Sapi mental gemuk badannya. Ya intinya adalah jenengan bisa memanggil dokter, meminta diperiksa secara detail di rahimnya apakah ada gangguan reproduksi. Yang kedua, jika memang ada, minta diobati dulu kombinasi antibiotik, anti radang, vitamin dan hormon. Itu yang biasanya bisa diberikan. Oke. Lalu jenengan pantau setelah treatment itu apakah dia setiap 18 hari sampai 21 hari sekali dia birahi. Kalau setiap 18 hari sampai 21 hari sekali dia birahi, maka sapinya berarti sudah normal untuk fungsi hormonalnya. Tinggal teknis perkawinannya jenengan yang tidak boleh
terlambat deteksi, petugasnya datang tepat waktu, inseminasi tepat waktu, kualitas sperma bagus, dan jangan lupa doa. Oke? Jorasel, Pak dokter, saya mau tanya, sapi saya pedet umur 2 bulan, apa sudah boleh diberi polar 2 bulan atau 8 minggu? Artinya lebih dari 5 minggu seekor pedet sudah mengalami masa transisi lambung dari lambung bayi menuju lambung dewasa yang terjadi dari dia usia 5 minggu sampai usia 12 atau 13 minggu. Jadi di usia 8 minggu apakah sudah makan polar? Sudah boleh, tapi sedikit-sedikit. Oke? Supardi Lenovo, dok, kalau sapi bunting 5 bulan takaran mineralnya berapa? Sapi bunting 5 bulan dan dicampurkan sama comboran baik atau tidak? Boleh, mineral diikuti saran, biasanya 2 sendok pagi 2 sendok sore, tapi tetap tergantung mineral yang dengan gunakan. Dan apakah boleh dicampur comboran? Boleh, tidak ada masalah. Oke. Alfian Suprianto, salam ngarit beras-beras dok, mau tanya untuk perawatan pedet 5 bulanan yang bagus comborannya seperti apa? Comboran kering boleh, comboran basah boleh, monggo. Ampas tahu bekatul boleh, bekatul saja juga boleh. Silase juga boleh, monggo. Polar juga boleh. Yang penting pastikan minimal 10% berat badan itu hijauan. Comboran diberikan minimal 1%. Ini untuk kebutuhan standar. Jika jenengan mulai merubah konsentrasinya, sebaiknya dilakukan setelah sapi akan poel supaya tidak terlalu boros comborannya. Angkringan Widodo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau EM4 dan mineral itu bagus mana dok? EM4 itu probiotik, sedangkan mineral itu ya mineral. EM4 digunakan untuk memudahkan pencernaan, mengurangi aroma, mengefektifkan pencernaan makanan, membantu fermentasi juga bisa ya. Sedangkan mineral itu fungsinya untuk melengkapi nutrisi yang tidak ada di mana? Di pakan yang sudah jenengan Anda berikan. Kalau EM4 dan mineral dioplos itu bagus apa tidak? EM4 gunakan bersama mineral, EM4 gunakan bersama hijauan, fermentasi, jerami dan lain-lain. Sedangkan mineral bisa diberikan bareng comboran maupun bareng air minum. Mohon maaf kalau agak berisik karena memang kita syutingnya kesiangan. Karyawan udah pada datang, anak udah pada bangun. Oke, kita lanjutkan. Selamat malam dok, mau tanya sapi atau kambing kalau lahir anak kembar jantan dan betina, apakah yang betina nantinya gak bisa bunting atau ya? Rata-rata seperti itu karena itu mengalami yang namanya free martin. Akan kita bahas sedikit tentang free martin di video ke depan. Monggo browsing tentang free martin pada sapi atau kalau pada manusia banci ya, atau mengalami ketidakseimbangan hormon betina tetapi hormon yang dominan adalah hormon jantan sehingga akan sulit bunting ya. Yoga Freddy, Pak, jika comboran dikasih tambahan konsentrat ikan lele apa bagus? Bagus selama jenengan tidak kemahalan dan pemberiannya tidak kebanyakan. Berlian Pratama, salam beras-beras Pak dokter, saya mau tanya, apakah tanam embrio itu sudah bisa dilakukan untuk umum? Belum bisa. Atau masih kalangan tertentu? Ya, masih kalangan tertentu saja. Atau mungkin biayanya mahal, kalangan tertentu, sulit, dan itu dibutuhkan tim ahli. Sehingga transfer embrio atau tanam embrio itu belum bisa diumumkan, dilakukan secara umum ya. Bening Winarno, dok bikin tutorial tentang cara combor yang benar, ngasih hijauan yang benar, terus cara fermentasi yang pakan yang benar. Salam dok, siap, nanti dibuatin video khusus kalau pas di kandang. Husnul Rohmania, dok mau tanya pergerakan sapi di sebelah kiri terus saat bunting gimana? Solusi udah 8 bulan. Kalau di sebelah kiri itu bukan pergerakan sapi, tapi itu pergerakan lambung. Kalau di sebelah kanan itu pergerakan pedet. Pergerakan lambung itu terjadi setiap saat, jadi dia akan secara periodik akan bergerak dan gerakannya lembut. Sedangkan gerakan pedet itu terjadi di perut sebelah kanan karena perut sebelah kiri itu terisi si lambung. Oke, jadi bukan di sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Dok, sapi saya birahi indradika sampai sapi saya menaiki sapi lainnya, tapi pada kemaluan sapi saya tidak keluar lendir. Berarti estrogennya kurang. Perbaiki nutrisi, berikan obat cacing, perbaiki nutrisi, berikan mineral, genjot nutrisinya supaya estrogennya normal. Atau kalau enggak, kalau pengen instan, panggil dokter minta dihormon.
Jatmiko Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, sumber nutrisi itu dari apa saja Pak Dokter? Terima kasih, mohon pencerahannya. Sumber nutrisi: hijauan, comboran, mineral, polar, silase, fermentasi, roti, dan lain-lain. Ya, roti juga bisa. Dan jangan yang banyak mengandung karbohidrat seperti ketela tanpa diolah, nasi, ini akan sangat rentan menyebabkan kembung. 3 pertanyaan terakhir. Hakim Lutfiandi, Dok, saya mau tanya, saya punya sapi masih menyusui, induknya tak kasih obat cacing, tapi pedetnya kok jadi diare ya Dok? Iya, sapi yang dikasih obat cacing efek sampingnya adalah diare, dan sapi menyusui yang dikasih obat cacing biasanya, tapi tidak semua, pedetnya juga mengalami diare. Jadi itulah kenapa kita sarankan pemberian obat cacing itu sebaiknya diberikan pada induk setelah melahirkan di usia anak 2 minggu, biar jenengan tidak kaget, biar pemilik tidak kaget, dan si anak sudah cukup kuat untuk diare. Tapi itu tidak apa-apa karena itu hanya efek samping dari obat cacing saja. 2 pertanyaan terakhir cukup panjang. Rio Aditya, Dok, izin tanya, sapi doro saya sudah hamil 9 bulan dan alhamdulillah kondisi masih sehat, pakan hijauan dan comboran, katul. Yang mau saya tanyakan, apa perlu Dok dikasih mineral tambahan? Premik, yang saya takutkan nanti kalau ada efek ketergantungan sapi setelah lahiran, pas nggak dikasih premik lagi. Ini sebenarnya sudah kita bahas di video saya sebelumnya tentang sapi ambruk, dan beberapa pembahasan sebelumnya juga sudah kita bahas. Intinya begini Pak Bos, sapi di atas usia 7 bulan itu butuhnya nutrisi, terutama kalsium dan magnesium. Nah, jika sapi normalnya itu butuhnya 100, pas 7 bulan dia butuhnya 120 sampai 130. Misalkan ya angka. Lalu nutrisi yang masuk kandungannya hanya 80. Berarti minus berapa? Minus 50 kan. Nah, kalau jenengan tidak memberikan mineral, maka minus 50 ini akan diambilkan dari tulang panjang. Jika dari tulang panjang ini setiap hari dibongkar, maka akan kehabisan. Yang terjadi adalah suplai magnesium dan kalsium yang ada di dalam tulang dan otot dan saraf itu akan berkurang, sehingga yang terjadi adalah sapi ambruk. Jadi pemberian kalsium magnesium itu memang by case, by kondisi, by keadaan. Dia separah apa kita beri seberapa, separah apa kita beri seberapa. Seperti itulah prinsip pemberian mineral. Tetapi prinsipnya itu tadi, daripada defisit kalsium dan ambruk perbaikannya susah, lebih baik kita antisipasi. Apakah ada ketergantungan? Tidak akan ada ketergantungan jika kita mampu memberikan nutrisi itu melalui makanan. Ya, jadi intinya tidak apa-apa. Yang ada adalah ketika kita terlalu memanjakan secara berlebihan sehingga sapi tidak membentuk, tidak mendeposit, dan kita stop secara tiba-tiba, maka akan mungkin terjadi bukan ketergantungan sih sebenarnya, tetapi ia ketergantungan yang menyebabkan akhirnya sapi itu ambruk, ya. Tapi daripada defisit dan akhirnya ambruk, mending diantisipasi dengan diberikan mineral premik. Oke. Almira, pertanyaannya agak panjang, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mau nanya, untuk mengatasi lalat atau laler di kandang. Nah, ini pernah dikasih insektisida ternyata mati. Oke, intinya ada 2 aspek. Kandang dan lingkungan harus bersih. Kalau tidak bersih karena banyak tetangga yang buang sampah, ada tambak lele, ada kandang ayam, kandang kambing, pasti di situ mengundang lalat. Maka yang bisa dengan lakukan adalah memastikan kandangnya jenengan sendiri bersih. Oke, jangan sampai kandang sendiri kotor, basah, ngecembrek, kumuh, dekil. Kita berharap lalat tidak ada, ya. Yang kedua, di sapi pastikan bersih. Kalau sapi bersih, maka lalat juga tidak akan ingin menyentuh si sapi itu. Ya, solusinya mandikan dengan apa? Dengan sabun belerang. Jadi jenengan bisa beli CF sulfur, apapun mereknya di apotik ya, itu ada sabun belerang. Jenengan mandikan rutin sampai sapi betul-betul bersih. Dan jenengan harus menjaga kebersihan badan si sapi, karena yang mengundang lalat adalah aroma dan kotor dan luka-luka ringan yang akhirnya lalat akan masuk ke situ dan bertelur dan berbelatung. Oke lah, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau berisik karena terlalu siang. Ini tadi videonya ya, semoga 17 pertanyaan yang kita bahas di hari ini bisa memberikan tambahan dan informasi buat Laskar Ngarit semua. Sekian video dari saya, jangan lupa bantu saya dengan tidak skip iklan dan bantu share di grup-grup sapi atau di grup-grup WhatsApp
di mana Anda berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, Laskar Ngarit, beras.